kepada kita masing-masing. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal salih, hakikatnya manfaat kebaikan amal saleh itu kembali kepada kita masing-masing. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk karunia yang sangat agung, karunia yang sangat besar yang sama-sama patut kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan hari yang sangat mulia. Hari ini ma'asal muslimin dikatakan hari yang paling mulia karena tidak ada amal, tidak ada ketaatan, tidak ada kebaikan yang dikerjakan di hari ini, melainkan itu amal-amal, ketaatan-ketaatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah jamaah. Siapa yang 10 di 10 awal bulan Dzulhijjah dibukakan hidayah untuknya, diringankan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa yang dimudahkan berbuat baik di hari-hari yang mulia ini, itu tanda-tanda bahwa hamba itu sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang paling mulia ini sama-sama kita akan belajar tentang sosok seorang hamba yang paling mulia, seorang sosok hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita belajar Bapak Ibu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau Allah jadikan sebagai seorang teladan untuk kita semuanya. Karena beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan panutan untuk kita semuanya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahim, kata Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kana ummatan qanitan lillah. Beliau adalah ummah, beliau adalah teladan, panutan untuk kita semuanya. Dan ingat jamaah kaum muslimin, yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan bukan manusia, tapi yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin salah di dalam menempatkan pilihannya kepada hambanya. Qanitan lillah, Nabi Ibrahim sebagai seorang teladan sekaligus sebagai seorang hamba yang qanitan lillah, selalu tunduk, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, bukan hanya itu, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, selain beliau seorang panutan, beliau juga seorang khalil, seorang hamba yang dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak para nabi dan rasul, hanya 2 manusia, hanya 2 nabi yang dijadikan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabiuna Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya 2 jamaah, hanya 2 hamba di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang dipilih menjadi khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya 2 sosok manusia ini. Jamaah kaum muslimin, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang pertama adalah seorang muslim dan seorang muslimah ketika menghadapi suatu masalah, jamaah kaum muslimin, maka tujuan pertama kali yang dia tuju, harapan pertama kali yang dia berharap untuk bisa menyelesaikan masalah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini jamaah kaum muslimin dipetik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi yang lama tidak punya keturunan. Beliau seorang nabi yang berdakwah di umatnya, namun dakwah beliau tidaklah diterima, bahkan dimusuhi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh umatnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam punya banyak masalah, jamaah kaum muslimin, apa yang beliau kerjakan? Belum mengatakan qala
Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim itu punya masalah hidup yang sangat banyak jamaah, maka yang dikerjakan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dzahibun ila rabbi. Dia bukan pergi kepada manusia, bukan pula pergi kepada teman-temannya, tapi yang pertama dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah kaum muslimin, sikap orang yang beriman, sikapnya orang-orang yang mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya masalah hidup, maka yang pertama dituju bukan manusia, yang pertama dituju bukan temannya, bukan kerabatnya. Ketika dia punya masalah, maka pertama dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, kenapa ketika bapak, ketika ibu punya masalah, itu yang pertama dituju adalah Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 alasan jemaah. Alasan yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu yang paling sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling sayang kepada kita. Sayangnya Allah kepada kita ma'asal muslimin itu lebih besar daripada sayangnya pasangan kita kepada kita. Sayangnya Allah kepada kita jauh lebih besar daripada sayangnya kedua orang tua kepada anak-anaknya. Ingat jemaah kaum muslimin ucapan Nabi Yakub ketika Nabi Yakub mengatakan wallahu khairun hafidho, Allah itu sebaik-baik penjaga. Ketika hati Nabi Yakub diliputi rasa ketakutan terhadap keselamatan anaknya, maka itu ditepis, dihilangkan dengan ucapannya wallahu khairun hafidho, Allah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Subhanahu wa taala itu paling penyayang di antara yang menyayangi. Kedua jamaah kaum muslimin, kenapa kalau kita punya masalah yang pertama kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang kedua, karena Allah Ta'ala yang paling tahu masalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling paham masalah kita. Adapun manusia jamaah kaum muslimin, mereka tidak begitu paham detail bagaimana masalah kita, karena ilmu manusia itu terbatas. Adapun ilmu Allah Ta'ala itu tanpa batas. Yakinilah jamaah, yakinilah bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada yang paling tahu tentang masalah hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya masalah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga ma'asyiral muslimin, kenapa seorang muslim, seorang muslimah kalau punya masalah, yang pertama dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang ketiga adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mampu menghilangkan masalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mampu menghilangkan masalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan iyamsaskallah bidurrin, kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menimpakan satu kesulitan, satu masalah hidup kepada kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala fala kashifa lahu, tidak ada yang mampu menghilangkan kesulitan itu illahu, kecuali satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun masalah kita jemaah, jangan ragu, mintalah kepada Allah untuk solusinya. Allah pasti mampu menyelesaikan masalah kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qadir. Allah itu maha mampu, bukan sebatas mampu dalam satu bidang, bukan sebatas mampu dalam satu masalah, tapi kata Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Jemaah kaum muslimin, lihatlah ke langit, langit yang begitu luas, Allah mampu ciptakan tanpa ada satu tiang pun yang menyangganya. Kedua, lihatlah jemaah kaum muslimin para manusia, manusia yang tidak bisa dihitung dengan angka berapa banyak jumlahnya, Allah pun mampu menanggung rezekinya semenjak dia di kandungan sampai dia tiada.
Yang ketiga jamaah kaum muslimin, adalah gunung-gunung begitu kokoh, Allah pun mampu menciptakannya agar bumi tidak goncang. Ketika Allah Subhanahu wa taala sangat mampu menciptakan langit tanpa tiang, ketika Allah Subhanahu wa taala sangat mampu menjamin rezeki manusia walaupun sangat banyak jumlahnya, apalagi cuman menyelesaikan masalah kita. Fafirru ilallah. Kalau kita mesti punya masalah, segera larilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Jamaah kaum muslimin, kadang kita ini begitu semangat meminta tolong kepada manusia, tapi kita enggak begitu semangat berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu malu Bapak Ibu. Allah itu maha mulia. Inna Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Allah itu maha mulia, Allah itu maha malu. Yastahyi min ibadi. Allah itu malu pada hambanya Bapak Ibu. Kalau ada dari Bapak, ada dari jamaah Ibu yang dia angkat tangannya, bahkan ketika dia berdoa dia teteskan air matanya, dia rela bangun di waktu sepertiga malamnya, dia memohon kepada Allah. Allah itu malu untuk mengembalikan tangan dua kita sifro dalam keadaan kosong. Jamaah kaum muslimin, ini pelajaran yang pertama. Seorang muslim, seorang muslimah, hendaknya dia selalu kembali kepada Allah ketika dia menghadapi permasalahan hidupnya. Pelajaran yang kedua jamaah kaum muslimin, seorang muslim, seorang muslimah hendaknya selalu berhusnudzon kepada Allah. Pelajaran yang kedua dan terakhir, seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu punya sifat husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Allah punya nama At-Thayyibu. Allah punya nama At-Thayyibu yang maknanya yang sangat baik. Maka yuk kita belajar agar kita hidup bahagia, agar kita hidup penuh dengan tentram dan ketenangan. Kita belajar selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini jamaah kaum muslimin dipetik ketika Nabi Ibrahim lama tidak punya keturunan, baru dikasih anak dalam waktu tidak lama. Allah perintahkan kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa anak dan istrinya ke tempat satu lembah jamaah. Lembah itu enggak ada tanaman, lembah itu enggak ada makanan, enggak ada minuman, bahkan lembah itu tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim pun tidak berpikir panjang jamaah, dibawalah anak sama istrinya. Setelah sampai lembah itu pun Nabi Ibrahim tanpa berkata-kata meninggalkan anak dan istrinya dengan hanya memberikan perbekalan cukup untuk 2 hari jamaah. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Tiba-tiba istrinya berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemanakah kamu hendak pergi? Ibrahim pun diam jamaah. Maka istrinya pun berkata lagi, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, kemana kamu hendak pergi? Tanpa menoleh sedikit pun jamaah kaum muslimin, keyakinan yang di hati Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tunaikan tanpa berpikir panjang. Akhirnya yang terakhir istrinya berkata, "Ya Ibrahim, Allahu amaruka bihada." Wahai Ibrahim, kamu meninggalkan aku dan anakmu yang masih kecil, yang masih menyusui. Apakah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya, aku meninggalkan kamu dan bayi yang masih kecil, yang masih menyusui, itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala." Lihat bagaimana jawaban istri Hajar. Ketika itu mendengar dan yakin perintah Allah Subhanahu wa taala, istrinya pun berkata, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau memang ini betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala, aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan saya. Jamaah kaum muslimin, ucapan yang sangat indah yang harusnya muncul dari lisan-lisan orang yang beriman kepada Allah. Ketika itu memang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakinilah jamaah tanpa ragu sedikit pun Allah tidak akan pernah menelantarkan kita.
Jamaah kaum muslimin, dari sinilah kita belajar. Ayo kita selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup Bapak Ibu tidak selamanya mulus. Hidup Bapak Ibu tidak selamanya indah. Kita berjalan tidak selamanya jalan itu halus. Pasti akan mendapatkan rintangan dan halangan dalam hidup di dunia ini. Tapi yakinlah jamaah, Allah menguji kita bukan dalam rangka untuk membinasakan kita, tapi Allah menguji kita dalam rangka mengangkat derajat kita yang lebih tinggi dari derajat saat ini. Ingat para anbiya, mereka orang-orang yang paling banyak ujiannya, tapi mereka lah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah kaum muslimin, sedikit pelajaran indah dari kisah Nabi Ibrahim beserta dengan keluarganya. Kami simpulkan yang pertama, seorang muslim, seorang muslimah hendaknya ketika punya masalah hidup jangan ragu untuk selalu berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang muslim dan muslimah agar tenang dan hidup bahagia, belajarlah untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu At-Thayyibu, karena Allah itu Maha Baik. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa umur kita yang tidak lama Bapak Ibu, Allah betul-betul jadikan umur yang berkah. Umur yang semakin menambah kita takwa kepada Allah. Umur yang semakin bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita dan jadi sebab kita besok bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'asuna wa aslih lana akhiratina allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak matur, banyak orang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk